Dialah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 17 Februari 2023. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Berilah kami kerendahan hati dalam kata dan tindakan, agar kami tidak jatuh dalam kesombongan diri. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 8 ayat 34 sampai dengan 39. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, kata-kata Yesus adalah kata-kata emas. Itu apa? Barang siapa mengikuti aku, ya, menyangkal diri, memikul salib, ya, ikut Yesus, dan bahkan kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Para misionaris dalam gereja Katolik merupakan contoh yang amat sangat luar biasa. Bukankah kita juga mendapatkan hadiah dari para misionaris? Misalnya di Bali. Misi pertama datang tahun 1937 dari negeri Belanda. Ada juga yang dari Amerika. Ada juga yang dari Jerman. Mereka dengan polos diutus mewartakan kabar gembira. Sampai di tempat mereka mempelajari budaya. Lalu juga mengadakan pendekatan. Belajar bahasa tidak gampang. Mereka melepaskan semua kesenangan-kesenangannya. Hanya untuk apa? Boleh mewartakan Injil sebagaimana yang disampaikan oleh Santo Paulus. Bayangkan mereka belum kenal orang, tetapi orang mulai mengikuti mereka.
Lalu dia memperkenalkan Yesus dan mereka ikut dibaptis. Dan kemudian menjadi keluarga Katolik. Itulah awal misi di Pulau Bali. 1937. Mereka berkeliling dari tempat ke tempat, menghimpun dan mengajar kebersihan. Lalu juga mendirikan sebuah sekolah rakyat. Tahun 1949, artinya baru 4 tahun sesudah kemerdekaan Indonesia. Dengan satu visi, melalui pendidikan orang-orang bisa mengubah dirinya sendiri. Melalui pendidikan orang yang sekolah akan mempunyai karakter, kebersihan, kedisiplinan, kejujuran dan sebagainya untuk mengisi hidup. Mereka setelah masa senja, pensiun, pulang kembali ke negerinya. Bahkan ada juga yang meninggal di tempat ini. Tapi kenangan yang indah dari mereka adalah apa? Mereka betul melaksanakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Penyangkalan diri. Hanya punya waktu untuk mematakan kabar gembira. Dari waktu ke waktu. Dalam kesendirian tetapi bersama dengan Yesus. Memikul salib, ada kesulitan-kesulitan. Mendengarkan keluhan-keluhan umat di mana mereka punya kesulitan. Membantu menyehatkan kembali mereka yang sakit. Maka kemudian mereka mendirikan klinik-klinik. Jadi setelah mendirikan sekolah, membuat klinik-klinik untuk sehat, membuat program gizi. Bahkan mereka membentuk satu kebiasaan yang bagus, yaitu membuat toilet di dalam setiap rumah. Kebersihan itu menjadi satu nilai yang ditanamkan. Mereka mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus dengan gembira dan sukacita. Tidak ada pikiran untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua umat. Maka godaan-godaan dapat mereka tepis. Kenapa? Mereka pun tekun berdoa. Sehingga menghasilkan hasil misi yang bagus. Umat yang hanya beberapa gelintir mulai mengenal Kristus. Dari waktu ke waktu mereka kemudian tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan di Pulau Bali ini. Berapa ribu orang kemudian menjadi Katolik. Bahkan mereka juga pergi ke sebuah hutan dan dia pastor merancang sebuah kota di mana ada rumah-rumah yang dibagi sedemikian rupa sesuai dengan feng shui-nya menghadap matahari. Ada gereja, ada sekolah, ada klinik, ada lapangan bola, ada juga kuburan. Mereka merancang secara manusiawi kebutuhan kita. Luar biasa kata-kata yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini dan dipraktekkan dalam kehidupan. Dan para misionaris ini bukan hanya melaksanakan karya di sini, di seluruh dunia. Maka jangan mengherankan. Dari 12 murid, sekarang Gereja Katolik mempunyai umat sekitar 1,2 miliar. Kenapa? Hati mereka telah diberikan kepada Kristus. Mereka menyangkal diri, mereka betul memberikan hati kepada setiap orang. Maka saudaraku terkasih, pada hari ini kita belajar. Untuk apa? Pertama, mendengarkan sabda. Dan kita sudah bisa membaca tulis, bacalah Injil. Yang kedua,
implikasi dari Injil tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Maka kita perlu memperhatikan dulu yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Binalah hidup keluarga secara harmonis dalam cinta kasih Tuhan. Kemudian bergabung dengan keluarga-keluarga tetangga, lalu menjadi paroki, menjadi keuskupan, menjadi lebih besar dalam kasih Tuhan. Itulah usaha yang kita perlukan. Anak kita hari ini menyekolahkan mereka di sekolah Katolik yang sudah disiapkan oleh misi. Dan juga tekun ke gereja, di rumah berdoa. Laksanakanlah apa yang baik, yang perlu mengisi hidup kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mempunyai semangat berbagi. Semoga kata-kata Yesus pada hari ini betul kita renungkan, kita cerna, kita olah untuk langkah-langkah kita selanjutnya, sehingga kita tidak kehilangan nyawa, melainkan kita menyelamatkan nyawa kita di dalam Kristus. Semoga Tuhan memberkati. Amin.